Apakah semua buah itu sehat? Sayangnya, gak selalu begitu, terutama buat para lansia. Ada buah-buahan yang justru bisa jadi bumerang, bikin gula darah melonjak, tekanan darah naik, bahkan sampai menyebabkan gangguan jantung. Niat sehat malah bisa berujung petaka. Cuma karena salah pilih buah. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin sensitif. Organ-organ melemah, metabolisme melambat, dan efek dari makanan pun jadi lebih besar, termasuk buah. Ambil contoh Pak Jamhari, usia 73 tahun, beliau rajin makan buah karena percaya itu kunci sehat. Suatu pagi, beliau makan buah itu, lalu minum kopi. Berapa jam kemudian, beliau pusing, jantung berdebar, lalu pingsan di dapur. Dan setelah dicek, ternyata tekanan darahnya melonjak hampir ke level stroke. Kasus ini bukan satu-satunya. Banyak lansia mengalami hal serupa tanpa sadar penyebabnya adalah buah. Nah, di video ini kita akan membahas 7 buah yang perlu dihindari oleh lansia. Kita jabarkan satu persatu dengan contoh nyata, efek medisnya, riset ilmiah, dan tentu saja solusi alternatifnya. Baik, yang pertama ada buah durian. Durian memang enak banget, apalagi buat pecinta buah tropis. Tapi durian itu tinggi kalori, gula, dan lemak yang bisa bahaya nih buat para lansia, terutama bagi yang punya masalah tekanan darah atau jantung. Kita ambil contoh Pak Roni, usia 68 tahun. Saat kumpul keluarga, beliau makan 4 potong durian. Nah, 2 jam kemudian wajahnya merah, pusing, dan jantungnya berdebar hebat. Hasil pemeriksaan bagaimana? Ternyata tekanan darahnya tembus 190 mg per desiliter. Hampir krisis hipertensi. Durian memang kaya akan lemak dan gula, serta mengandung alkohol alami yang bisa mempengaruhi tekanan darah dan denyut jantung. Dalam jurnal International Journal of Food Science and Nutrition disebutkan durian bisa menaikkan tekanan darah dan denyut nadi secara signifikan. Nah, untuk solusi alternatifnya, gantilah durian dengan semangka atau pir. Kedua buah ini tetap segar, lebih rendah kalori, dan aman bagi lansia. Kedua ada buah anggur. Anggur memang kaya antioksidan, tapi anggur juga tinggi fruktosa loh, yang bisa mempengaruhi kadar gula darah. Kita ambil contoh Bu Tini, usia 70 tahun, selalu makan anggur setiap pagi. Nah, 2 minggu kemudian, matanya kabur dan tubuhnya terasa lemas. Gula darahnya tembus 320 mg per desiliter. Ternyata fruktosa dari anggur memicu lonjakan gula darah yang berbahaya bagi pasien diabetes. Penelitian dari Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition menjelaskan bahwa buah yang tinggi gula seperti anggur dapat memicu hiperglikemia atau kenaikan kadar gula di dalam darah, terutama pada lansia yang sudah memiliki masalah dengan resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Sebagai alternatifnya, cobalah konsumsi apel hijau atau stroberi. Gulanya lebih rendah dan kandungan seratnya tinggi, yang jauh lebih baik untuk kontrol gula darah. Yang ketiga ada nangka. Nangka memiliki serat kasar yang dapat memicu gangguan pencernaan, terutama pada lansia yang sering mengalami masalah perut.
Kita ambil contoh Pak Darto, 74 tahun, memiliki riwayat MA. Setelah makan nangka, perutnya terasa begah dan mual. Dan beberapa jam kemudian, beliau merasa sangat tidak nyaman. Ini terjadi karena nangka mengandung serat kasar yang bisa memperlambat pencernaan dan menyebabkan gas berlebihan di perut. Menurut Journal of Nutrition and Health Service, serat kasar dalam nangka bisa menyebabkan fermentasi berlebihan di usus dan memperlambat kerja usus pada lansia. Nah, lebih aman jika kita mengganti nangka dengan pepaya matang atau pisang. Keduanya lebih lembut di perut dan membantu memperlancar pencernaan. Yang keempat, jeruk. Jeruk memang penuh vitamin C. Tetapi bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu, jeruk bisa berisiko mengganggu metabolisme obat. Kita ambil contoh Bu Marni, 69 tahun, suka minum jus jeruk setiap pagi sambil mengonsumsi obat untuk tekanan darah. Nah, beberapa minggu kemudian perutnya terasa nyeri, jantungnya berdebar. Ternyata ada infeksi antara jeruk dan obat yang beliau konsumsi, yang ternyata juga mengganggu metabolisme obat tersebut. British Journal of Clinical Pharmacology menyebutkan bahwa senyawa dalam jeruk dapat menghambat enzim hati yang memetabolisme obat, sehingga meningkatkan atau menurunkan efektivitas dari obat. Cobalah ganti dengan melon atau apel. Mereka tidak mengganggu metabolisme obat dan tetap memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Yang kelima, ada buah nanas. Nanas mengandung enzim bromelain yang memang baik untuk pencernaan, tetapi bisa mengiritasi lambung pada lansia, terutama bagi yang memiliki riwayat MAH atau asam lambung. Kita ambil contoh Pak Wito, 70 tahun, makan nanas sebelum makan berat. Hasilnya bagaimana? MAH beliau kambuh, perutnya perih, dan beliau harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Journal of Clinical Gastroenterology, bromelain dalam nanas bisa merusak mukosa lambung dan memperburuk gejala bagi penderita MAH. Nah, sebagai gantinya, cobalah buah seperti pir atau labu manis. Mereka lebih ramah bagi lambung dan juga membantu menetralkan asam lambung. Yang keenam, sirsak. Sirsak memang terkenal dengan klaim anti kanker, tetapi ada yang perlu diperhatikan di sini. Sirsak mengandung anonasin yang berpotensi berbahaya bagi sistem saraf. Contohnya Bu Sari, 72 tahun, rutin minum jus sirsak. Beberapa bulan kemudian, beliau mulai merasakan gemetar dan kesulitan menjaga keseimbangan. Ini adalah gejala awal kerusakan saraf yang disebabkan oleh anonasin dalam sirsak. Dalam Movement Disorders Journal, ditemukan bahwa anonasin dalam sirsak dapat menyebabkan gangguan saraf seperti Parkinson atipikal. Nah, untuk alternatif, kamu bisa mengonsumsi buah kiwi atau jambu biji. Kedua buah ini juga kaya akan antioksidan dan lebih aman bagi kesehatan saraf dibandingkan dengan buah sirsak. Yang ketujuh atau yang terakhir ada buah mangga. Mangga memang manis dan lezat, tetapi tinggi gula. Ini bisa sangat berbahaya bagi para lansia, terutama bagi yang memiliki riwayat diabetes. Kita ambil contoh Pak Hadi, 75 tahun, makan 2 buah mangga setiap sore. Beberapa minggu kemudian, luka di kakinya sulit sembuh dan gula darahnya melonjak. Ternyata mangga memiliki indeks glikemik yang tinggi yang memicu lonjakan glukosa dalam tubuh. Menurut Nutrition Journal, mangga dapat mempengaruhi kadar gula darah lansia, terutama bagi yang memiliki riwayat diabetes.
Sebagai alternatif, kamu bisa konsumsi buah naga atau belimbing. Keduanya lebih rendah gula, kaya serat, dan aman bagi kadar gula darah. Nah, kesimpulannya di sini tidak semua buah cocok untuk semua lansia ya. Lansia perlu lebih selektif karena tubuh mereka lebih sensitif terhadap makanan. Dan jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum rutin mengonsumsi jenis buah tertentu. Yang alami belum tentu selalu aman ya. Tetap sehat, tetap bijak memilih, dan semoga panjang umur. Jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe channel ini untuk fakta menarik dan informasi seputar kesehatan lainnya. See you and goodbye. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.